pacaran beda agama boleh enggak? Kita bilang bukan kita yang bilang, Alkitab yang bilang. Enggak. Nikah beda agama boleh enggak? Enggak. Alkitab yang bilang. Dapatkah, Paulus bilang, dapatkah terang dan gelap bersatu? Kamu adalah anak-anak Tuhan. Maukah kamu menjadi sekutu, menjadi pasangan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Pacaran itu apa, so? Pacaran, definisi secara sederhana berarti masa persiapan untuk menikah. Maka saya menganjurkan, saya mengingatkan anak-anak muda. Syarat pertama mau cari pacar adalah carilah dia yang beriman kepada Yesus Kristus. Kalau dia tidak mencintai Kristus yang kamu cintai, kamu tidak mungkin akan menemukan cinta yang sejati dari dia. Bagaimana mungkin kamu mengizinkan, kamu memberikan hidupmu kepada orang yang tidak mencintai Kristus, yang mencintaimu? Kadang-kadang ada orang backing, ada anak muda tanya begini Pak kita, pendeta, masalahnya dia bilang dia suka sekali Pak kita, cuma dia tidak mau bersedia mau bercapai Yesus Kristus. Cintanya begitu besar, dia rela melakukan apa saja untuk minta kita jadi dia istri. Tapi kecuali dia bilang, kecuali menjadi orang yang beriman pada Yesus Kristus. Kita bilang hanya karena ngana dengar dia berkata aku cinta padamu, lalu sekarang engkau akan meninggalkan Kristus. Kita bilang begini pada dia, oke, sekarang ngana pikirkan ini ya. Kita cuma kasih pendapat, ngana yang pikirkan, ngana yang putuskan. Ngana cowok bilang aku cinta padamu. Yesus lagi pernah bilang, aku juga mengasihimu. Sekarang orang periksa bukti cinta. Ngana cowok so kasih apa pangana? Berapa banyak hal yang telah dia korbankan untuk ngana selama ini? Dan berapa banyak hal yang berani dia korbankan untuk ngana? Sementara Yesus Kristus ketika dia berkata, aku mengasihimu, dia telah mati di atas kayu salib. Dia rela tumpahkan darahnya. Dia rela mati bagimu. Pikirkan itu. Ngana masih berani bilang ngana cowok lebih mengasihi ngana daripada Tuhan Yesus. Ngana cowok so kasih apa pangana selama ini? Ngana cowok berani jamin apa untuk kebahagiaan ngoni? Dan Yesus telah buktikan di atas kayu salib. Sebesar apa cintanya bagimu, dia telah mati bagimu. Dia bukan hanya meneteskan darahnya, dia telah mencurahkan darahnya. Dia menumpahkan darahnya untuk keselamatanmu, untuk kehidupan kekalmu. Masih kurang apa? Tuhan Yesus pecinta pengana. Harusnya ketika kita terus memikirkan itu, tidak ada orang yang akan meninggalkan Kristus untuk alasan apapun. Untuk alasan cinta, untuk alasan pekerjaan, untuk alasan jabatan. Kalau orang, kita banyak kali bilang begini, mungkin di saat-saat orang kebingungan, orang tanya Tuhan, Tuhan sayang kita enggak? Kalau Tuhan masih boleh bicara, mungkin Tuhan Yesus akan bilang begini, kita so mati for ngana. Kita securah tapi darah untuk ngana. Kurang apa lagi kita sayang? Ngana mau menuntut kasih sebesar apa lagi dari kita? Allah Bapa di sorga akan bilang, kita anak tunggal. Yang satu-satunya itu kita so rela kasih untuk mati. Ngana yang harusnya dihukum karena dosa. Tapi Yesus Kristus telah mati untuk ngana. Telah menggantikan hukuman yang harusnya ngana tanggung. Masih kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Pikirkan terus itu. Kurang apa lagi Tuhan kecinta mengana? Sehingga ngana akan tinggalkan Kristus demi pacar, demi pekerjaan, demi jabatan, demi kekuasaan.
demi kenikmatan-kenikmatan dunia.